Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Patani Kopi dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan saya kali ini saya akan melakukan beberapa hal pada kebun saya yang harus dilakukan pembenahan-pembenahan ataupun hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan agar kedepannya itu semakin baik dan semakin baik ya. Oke, langsung saja kita langsung perhatikan atau kita perlu lihat pada sasaran-sasaran batang tersebut yang harus kita lakukan beberapa hal eh, agar batang pada tanaman kopi tersebut semakin baik dan semakin rapi ya, untuk kebutuhan ataupun keperluan di masa-masa yang akan datang ataupun di tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita jalan-jalan ataupun kita perlihatkan batang tersebut yang harus kita lakukan hal-hal tersebut. Yang pertama ini, pada batang ini khususnya ada banyak sekali cokolan, 1, 2. Nah, ini harus kita hilangkan semuanya. Anda sudah melihat seperti ini, harus kita bersihkan. Dan coba lihat, ini banyak sekali tunas yang tumbuh, ini juga harus kita buang, jangan ragu-ragu ya, dan jangan eman-eman karena ini mengganggu pembungaan pada proses batang kopi ya. Ini juga sama, kita buang dari atas aja ya. Lakukan dengan santai aja, jangan tergesa-gesa ya. Ini juga sama, kita buang. Jika Anda itu ragu memakai tangan, maka harus Anda pakai gunting, karena gunting itu aman ya, artinya tidak luka pada batang kopi tersebut. Tidak luka ini juga ada, kita buang ya, kita buang. Oke ya, ini rapi, juga terdapat ya, buang. Oke, kelihatan rapi dan bersih lagi ya. Ini ada juga, nih, kita buang. Oke, pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Buang. Oke, sip. Nah, rapi dan bersih. Oke, pada ranting yang lain, khususnya pada batang ini ya, ini masih ada. Ini coba, ini kita lihat. Iya, kita buang aja, nggak usah ragu-ragu, dan jangan eman-eman ya, karena ini tunas-tunas mengganggu ini ya, tidak produktif sama sekali ya. Oke, kelihatan sudah bersih, nampak sudah bersih. Ayo kita cek dari kejauhan ya, itu seperti ini ya. Kita cek lagi itu pada dari sini terdapat tunas yang tumbuh, harus kita buang. Oke, nggak ada. Oke ya, banyak sekali ini. Oke, ya. Oke, udah bersih nampaknya ya. Ini ada bunga yang tumbuh, tapi di selang-selanya, ketiaknya terdapat ranting yang tumbuh. Kita lihatkan dari atas ya. Dari atas ini ada bunga, ini ada ranting, maka ranting kita lepas, ini juga kita lepas, karena itu mengganggu sekali pada bunga-bunga kopi kita. Oke, langsung lagi kita cari lagi terus, dan kita cari, ini kita buang ya. Oke, ini yang sudah kita lepas kita. Oke ya, udah, kita cari lagi. Waduh, ini ada apa ini, sumpal ini ya.
payah, sempal itu, entah kenapa itu kok sempal. Oh, ini nggak tahu ini. Kembang ya. Nih banyak sekali cokolan ya. Lepas, kita lepas, lepas aja. Jangan ragu-ragu, kita lepas aja ya. Lepas, lepas, oke, udah bersih. Oke, kita hilangkan saja, oke ya. Cari lagi dan terus cari lagi. Ya, ini juga ada ini ya. Ini Anda lihat kayak gini, lepas aja ini. Ini juga sama, lepas aja, lepas aja. Ini juga sama, lepas. Nih, lepas, pas. Cari yang lain lagi. Iya, oke. Sudah nampak bersih. Ya, nih. Udah. Alhamdulillah keadaannya kayak gini ya. Lumayan lah. Ya, lumayan. Oke. Sudah mulai proses pemasakan ini, pematangannya. Alhamdulillah. Mulai proses pemasakan untuk pematangan ya. Alhamdulillah. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Oh, inilah salah satu rahasia agar bunga tidak terganggu sehingga pembuahannya itu maksimal ya. Sehingga jika pembuahannya maksimal maka akan lebat. Ini ada harus kita buang, ini juga ada yang harus kita buang. Buang lagi, ini juga kita buang, itu tunas-tunas pengganggu semua, tidak baik jika dipelihara, kita buang ya. Cari lagi ya, ini juga kita buang, tunas-tunas pengganggu, jangan kasih ruang untuk hidup pada waktu-waktu ini ya. Buang semuanya, pokoknya harus dibuang bersih, jangan sampai ada yang tersisa. Ini juga sama kita buang ya. Ini juga sama, masuk bunga ada tunas, buang tunasnya. Masuk bunga ada tunas, buang tunasnya. Oke, lanjut, kita cari lagi dan cari lagi ya. Ini juga sama, buang. Ini juga sama, kita buang. Nih ada yang nyelempit kayak gini ya, buang aja, lepas. Kalau kayak gitu kan sulit, hanya memakai tangan gini, sulit ini ya, malah luka. Ini juga sama, kita buang ya. Ini ya, ini kita buang. Oke, boleh kita kurangi daunnya.
boleh ya kita kurangi daunnya biar tidak terlalu rimbun. Supaya tidak terlalu rimbun dan cahaya bisa masuk. Oke, kelihatan rapi dan ini harus kita buang juga. Oke, kelihatan rapi ya, coba lihat, lumayan kan rapi, cahaya nembus ke bawah ya. Oke, yang ini juga sama, boleh kita kurangi daunnya ya. Ini enggak bagus, buang aja. Boleh kita kurangi daunnya. Yang penting pengurangan daun itu kita lakukan secara profesional ya. Artinya pengurangan daun itu secukupnya aja, jangan dilakukan berlebihan karena daun itu merupakan alat reproduksi atau alat yang digunakan untuk memproses makanan ataupun lewat fotosintesisnya ya. Jadi kalau daunnya itu sangat kurang, maka kemungkinan tanaman-tanaman atau pohon-pohonnya itu ya juga kurus karena proses masaknya itu juga sulit ya, tidak ada proses pemasakan yang maksimal ya, karena daun itulah yang dijadikan proses masaknya pada tanaman ya. Oke ya, kita lihat udah rapi, bersih. Nah, ini sokolan ini atau tunas-tunas ini memang saya pelihara, sekalipun ini bukan waktu yang tepat, tapi nanti setelah waktu yang tepat akan saya lepas, yaitu pada bulan 10-11 saya lepas dan akan saya sambungkan pada tanaman kopi yang perlu disambung ya. Oke, kita lanjut dan lanjut. Nah, inilah teman-teman yang kemarin saya obati ya. Bawahnya saya taburi dengan pakai abu dapur ya. Abu dapur sekarang sudah mulai nampak menghijau, ini sudah mulai nampak menghijau, alhamdulillah ya, ada perkembangan ya menghijau. Tapi ini mungkin besok lagi akan saya taburi lagi, akan semakin sehat dan semakin sehat. Karena tanaman itu tidak sehat itu bukan berarti karena tanaman itu tidak terkena hanya jamur, itu tidak ya, kadang bersih dari jamur ya, akan tetapi tanahnya itu mengalami ketidaknetralan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya agar tanah tersebut netral itu ya. Oleh karena itu bertani itu asiknya kayak gitu, kita harus belajar dan terus belajar melalui alam ataupun kebun yang kita pelihara ya. Ini juga sama, ini kemarin kan wah menguning sekali, itu ini sudah mulai nampak menghijau, ini sudah mulai nampak menghijau setelah saya lakukan spray penyemprotan ya, dan bawahnya itu saya taburi dengan abu dapur ya. Ya alhamdulillah ada progres perkembangan kayak gini, dan ini sudah bahkan ini sudah mulai pekat hijaunya ya, mulai pekat. Nah, kalau Anda bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, maka silahkan dicoba saja, tidak apa-apa. Abu dapur itu memang penting ya, abu dapur itu memang penting ya, agar tanaman kita itu, tanahnya khususnya, terjaga kenetralannya.
Pokoknya selagi ada di lingkungan kita, kita pakai, tidak harus beli. Jikalau tidak ada ya Anda harus beli pakai kapur dolomit ya. Anda harus beli pakai kapur dolomit ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya melakukan kegiatan pada pagi hari ini dan memberikan informasi-informasi terpenting untuk sahabat petani kopi agar eh, apa yang saya lakukan ini semakin bermanfaat dimanapun berada, bermanfaat bagi siapa saja dimanapun Anda berada. Oke, cukup sekian. Apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kopi sukses.